ngasih makan ayam sudah pakai HP, mohon izin, ya. Dan lain sebagainya. Nyiram tanaman, nyiram perkebunan. Maka saya lahirkan kalimat saya itu kan tadi, tinggal di desa dan di kota sebelumnya. Saya lahirkan konsep namanya petani milenial. Di mana-mana nih ceritanya. Gagasan besar itu banyak yang pesimis. Ya. Gubernur gila, nggak mungkin idenya, lebay. Oh, pokoknya saya dicidir Pak di bulan Maret 2021. Saya bilang tunggu setahun ya, gagasan besar ini butuh waktu. Saya nggak bisa tuh di launching Maret 2002 Hijri, bulan Mei 2002 Hijri sudah ada hasilnya, tidak sulap, bisa. Keberhasilan butuh waktu. Puasa di sampai maghribnya itu lebih lama. Karena hati-hati sih konsentrasi ya. Azan asar mirip azan maghrib kan itu. Ini Pak, ini masa depan. Ya. Dari ribuan yang ikutan berguguran di tengah jalan. Dalam setahun, akhirnya saya wisuda di IPB kemarin, Pak Fer, 1.200-an yang lulus, yang berhasil membuktikan teori mereka tinggal di desa rezeki kota. Ya. Ada yang setara UMR kota, ada yang 2 kali lipat UMR kota, ada yang 4 kali lipat, 10 kali lipat. Saya wisuda anak-anak muda ini. Inilah gagasan bahwa desa itu masa depan. Desa itu tidak akan ditinggalkan dengan konsep yang saya pidatokan. Maka saya peduli sekali dengan namanya kemajuan desa. Itulah batin saya itu ada di sana. Inilah yang akan kembali pulang kampung membangun. Tapi pendapatannya setara kota. Maka saya bilang senikmat-nikmatnya hidup itu tinggal di desa jauh dari penyakit, betul? Karena COVID itu penyakit kota. COVID itu mengajarkan ilmu, Mas. Satu, ilmu makin padat, si virus makin banyak loncat. Jadi penyakitnya itu banyak di kota, bukan di kabupaten. Itu betul, itu statistiknya di Kamari 2 tahun COVID Jabodetabek, Bandung Raya, Jabodetabek, itu kan Jawa Barat, Pak. Di sana mah relatif lebih terkenal. Nah, kebayang ya sebuah rutenya begitu. Bayangkan kalau semua anak-anak muda Indonesia kesetrum oleh gagasan ini, ya, karena teknologi sudah ada di mana-mana, kita ini bisa juara dunia. Apa teorinya? Hari ini kita ranking 16 Pak, ya, di G20. Jadi G20 itu negara jumlahnya 20, ya, kayak Rusia teramai. 20 negara tapi menguasai 85% ekonomi dunia. Ya, jadi ini kelompok elit gitu, kecil tapi menguasai 85%. Dan Indonesia ranking 16. Kalau kita lancar, Allah berikan kemudahan, kita bisa ranking 10 di 2030. Dan di 2045 saat 100 tahun Indonesia merdeka, kembali lagi, kalau kita dimudahkan, tidak banyak pertengkaran politik apa dan sebagainya, Indonesia bisa memproklamasikan diri sebagai negara adidaya. Nomor 4. Jadi 1945 kita proklamasi negara merdeka, 2045 kita proklamasi negara adidaya. Dan bendera emas itu tidak mungkin sampai kalau desanya tidak kita revolusi dari sekarang. Kalau pola berpikirnya masih seperti hari ini. Kalau elemen-elemen pemegang saham desanya tidak diakomodir oleh negara secara maksimal. Kalau BPD, PPDI-nya tidak diberi hak dan kewajiban yang maksimal. Tidak sampai mimpi besar. Makanya kenapa saya mau jadi Bapak BPD kemarin, karena desa ini harus diselamatkan dengan gagasan yang konkret. Saya mencintai desa, makanya
provinsi kasih anggaran desa. Yang saya baru tahu dari Kang Ferry waktu pelantikan ya, ternyata dari 34 provinsi hanya Jawa Barat yang ngasih anggaran desa ke desa-desa yang sebagian untuk DPD. Nah, oleh karena itu gagasan desa itu hanya bisa wujud kalau elemen desanya kompak. Betul nggak? Sederhana Pak. Indonesia itu kelemahannya kurang kompak. Jadi makanya kalau olahraga elek kalau yang berkelompok besar. Ya. Menangnya tuh paling ganda putra begitu ya. Main bola, main voli, main basket. Ya. Nah, jadi pesan saya yang pertama adalah tadi teorinya sudah saya tunjukkan dan sudah saya buktikan. Tinggal pemegang saham atau stakeholder, pemangku kepentingannya bisa bersatu dalam satu visi itu. Dan momentumnya sekarang. Mohon izin ya, ini perspektif Jawa Barat ya, Kang Ferry. Jawa Barat itu desanya harusnya 10.000. Pemerintah pusat hanya ngasih 5.000. Kali 1 miliar satu desa, kami hanya 5 triliun Pak. Untuk penduduk yang 50 juta. Mohon maaf saya bandingkan dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah penduduk 34 juta. Ya. 15 juta lebih sedikit. Tapi desanya hampir 8.000 ya Pak. Kira-kira. Jadi dengan Pak Ganjar aja saya bedanya 5 triliun Pak. 3 triliun per tahun dana desa. Kalikan 5 tahun 15 triliun. Maka di provinsi lain dana desanya udah untuk pemberdayaan ekonomi sosial. Di Jawa Barat masih urusan bendungan sapotong, urusan irigasi sapotong, urusan jalan sapotong, nepi-nepi. Makanya Jawa Barat protes. Kami ingin kabupaten kotanya naik jadi 40 di moratorium alias belum boleh. Kami ingin desanya dimekarkan seluas-luasnya, ya, belum disetujui wacananya. Kira-kira begitu. Nah, jadi saya berharap sekali, ya, Kang Ferry bisa mengorganisir gagasan besar ini bahwa masa depan Indonesia itu ada di desa. Asal tadi kitanya mau beradaptasi dengan teori-teori tadi ya. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia dengan digital. Yang kedua, seluruh pemangku kepentingan harus punya hak dan kewajiban yang diurus oleh negara. Presiden itu punya DPR sebagai pengawas penganggar anggaran, betul? Gubernur dan wali kota bupati juga sama, diawasi dan punya forum anggaran oleh DPR yang mengawasi. Di desa, nah ini tidak jelas. Kepala desa menganggarkan, mengapakan, badan pengawasnya tidak terstruktur dengan paripurna gitu. Ada namanya, tapi tidak ada hak kewajiban politik administrasi. Nah, itu diperjuangkan oleh PAPSI, diperjuangkan oleh forum ini kira-kira begitu. Jadi mayoritas anggota gerakan ini adalah orang-orang desa. Dan saya sebagai lokomotif yang memperlihatkan gagasan dan bukti yang mau berjuang sama-sama. Karena bahagianya saya sebagai pemimpin Bapak Ibu adalah tadi kalau sudah gagasan jadi karya. Seperti tadi ya, tadinya frustasi desa Jati Gede, setelah saya bereskan dalam setahun setengah, sekarang semangat membangun dan kebanggaannya naik. Itulah tugas pemimpin kira-kira. Coba ada yang lain ya. Dan hal begini bisa kita duplikasi Pak di desa-desa Jawa Barat. Salah satu yang akan saya dorong memang pariwisata. Kenapa? Saya kasih tahu teori. Pariwisata itu adalah bisnis kebahagiaan, setuju ya? Orang mau berwisata karena ingin bahagia. Nah, bahagia itu macam-macam. Ada bahagia sajadah, ada bahagia sarang harap jadah ya, gitu ya. Makanya ayah wisata umroh, ayah wisata untuk para rubuh, ayah.
Las Vegas judi, Kamakau judi, kira-kira begitu ya. Nah, desa-desa di Jawa Barat khususnya tidak ada yang tidak indah Pak.